Di awal film kita diperlihatkan, seorang anak muda bernama Yeon Seun yang sedang berkonsultasi dengan seorang psikiater. Karena dia selalu bermimpi buruk dan sulit tidur. Bahkan obat tidur pun sudah tidak mempan padanya. Keesokan harinya, seperti biasa, Seun berangkat menuju ke sekolah. Dia bersekolah di SMA Unjang, sekolah yang mayoritas muridnya nakal semua. Di sini pembulian sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Namun, tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Karena menurut rumor yang beredar, Seun dipindahkan dari sekolah lamanya karena terlibat kasus pembunuhan dan penganiayaan. Tiba-tiba sebuah tas mengenai kepala Seun yang sedang tidur, yang membuatnya jadi terbangun. Dia adalah Seo Juntae, siswa culun, yang menjadi pengantar jajanan pesanan para murid. Dengan gemetar Juntae mengucapkan maaf. Tapi di luar perkiraan, Seun ceuk saja dan melanjutkan tidurnya. Seo Juntae juga bertugas mengumpulkan dan membagikan kembali ponsel para siswa di sekolah ini. Dia membuka lagi catatan berbagai model ponsel para siswa di tabletnya. Namun, di daftar tersebut hanya Seun lah yang belum terdaftar. Ketika jam istirahat, Juntae menanyakan tentang apa model ponsel yang dimiliki Seun. Seun pun heran, untuk apa dia menanyakan hal itu. Karena jawaban Juntae tidak masuk akal, dengan cueknya Seun ninggalin Juntae begitu saja. Disinilah semuanya baru terkuak. Ternyata Juntae ini ditindas oleh sebuah geng yang diketuai oleh Choi Hyo-man. Dia disuruh menyetorkan beberapa ponsel milik beberapa siswa yang dia kumpulkan kepada Choi Hyo-man. Choi Hyo-man kurang puas, karena setoran mereka semakin berkurang. Dia tambah marah ketika melihat catatan di tablet Juntae bahwa di situ tertulis jangan ganggu Seun. Juntae teringat waktu pertama Hyo-man bertemu dengan Seun. Saat itu hampir terjadi baku hantam. Namun tertunda karena guru datang. Sontak saja alasan ini membuat Hyo-man tersinggung. Mau tidak mau Juntae harus membawakan ponsel Seun. Ketika mengambil ponsel di ruang guru dia tidak langsung kembali ke kelas. Dengan penuh bimbang dia akhirnya mengambil ponsel Seun. Saat pembagian ponsel tiba, Seun mendapati ponselnya telah tiada. Dengan ekspresi wajah dingin, dia bertanya kepada Juntae. Terlihat dari gerak bibir, Seun tahu bahwa Juntae sedang membohonginya. Di sini terlihat Juntae sedang menyerahkan sebuah ponsel kepada anak buah Choi Hyo-man. Yang ternyata ini adalah ponsel milik Seun. Sepulang sekolah, Juntae berpapasan dengan Seun. Dia mencoba menjelaskan semuanya kepada Seun. Betapa terkejutnya Juntae ketika mengetahui bahwa Seun sudah tahu kalau dialah yang mengambil ponselnya. Di lain waktu ketika sedang jalan-jalan dengan ibunya, diketahui bahwa Seun akan dipindahkan ke luar negeri oleh ibunya. Selain dikarenakan lingkungan sekolah yang kurang kondusif, ternyata Seun juga masih belum bisa move on dari masa lalunya. Terlihat bahwa Seun masih sering berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk sahabatnya yang masih koma, Suho. Suho adalah teman Seun di sekolah lamanya. Dia dirawat karena terlibat perkelahian. Keesokan paginya, ketika Seun hendak masuk kelas, di depan tangga sudah terdapat Choi Hyo-man yang sedang membuli Juntae. Ini mengingatkan dia akan masa lalunya yang hampir saja membuatnya lepas kendali. Namun, untungnya dia bisa menahannya, sehingga hal itu tidak terjadi. Ketika jam istirahat, Juntae coba mendekati Seun yang sedang tidur dengan memberinya jajanan. Namun Seun menolaknya. Juntae akhirnya mengaku bahwa dialah yang mengambil ponselnya atas suruhan Choi Hyo-man. Juntae juga masih terngiang-ngiang dengan ucapan terakhir Seun yang menyebutnya pengecut. Di sini Juntae meminta Seun untuk mengajarinya agar tidak jadi pengecut lagi. Seun pun memberi petuah. Dia mengingatkan tentang hukum ketiga Newton. Tanpa aksi nggak akan ada reaksi. Ketika pulang sekolah, Juntae mendapat panggilan telepon dari anak buah Hyo-man. Juntae mulai berani untuk tidak mengangkat teleponnya. Sementara itu,
Hyomen dan gengnya sedang asik nongkrong di kafe. Di tengah percakapan, Hyomen tiba-tiba pamit untuk keluar sebentar. Ternyata dia menuju ke tempat di mana geng aliansi sedang berkumpul. Sementara itu, ketika dalam perjalanan pulang, Sieun melihat anak SMA Unjang yang sedang dipalak oleh geng aliansi. Tidak lama kemudian datanglah Hyomen. Melihat hal itu, dia malah diam saja dan menyuruh teman satu sekolahnya untuk memberikan uangnya saja. Diketahui bahwa Hyomen mencoba menuruti semua permintaan ketua geng aliansi agar dia bisa bergabung dengan geng tersebut. Dia mencoba menemui salah satu petinggi geng aliansi, Seongjae. Ternyata semua ponsel yang berhasil diambil dari siswa di beberapa sekolah distorkan kepada si Seongjae ini. Hyomen mencoba sok akrab dengan Seongjae. Tetapi terlihat Seongjae tidak menghiraukannya. Dia malah asik bermain game. Meski berwajah sopan, ternyata Seongjae ini kejam juga. Tanpa belas kasihan, dia menghajar bapak-bapak yang sedang mengejeknya di depan matanya. Melihat mood Seongjae yang sedang buruk, Hyomen bergegas pamit pada saat itu juga. Sementara itu, Juntae masih belum mengangkat telepon dari Choi Hyomen. Hati nuraninya sedang bergejolak melawan keraguan. Keesokan harinya ketika masih pagi buta, Juntae sudah berangkat ke sekolah. Tanpa diduga ternyata dia sudah membuat keputusan untuk melawan perintah dari geng Choi Hyomen. Terlihat dia bergegas masuk ke markas geng tersebut dan membobol almari tempat penyimpanan ponsel hasil curian. Kemudian dia mengembalikan semua ponsel tersebut kepada pemiliknya. Tak terkecuali ponsel milik Sieun juga. Ketika sampai di sekolah, Sieun terkejut mendengar desas-desus bahwa Juntae telah membagikan ponsel-ponsel yang telah hilang. Benar saja, ternyata ponselnya sudah dikembalikan. Sementara itu di markasnya, Hyomen terkejut karena mendapati semua ponsel telah hilang. Begitu mengetahui pelakunya, tanpa pikir panjang dia langsung mencari Juntae. Dengan penuh emosi, dia memanggil nama Seo Juntae. Juntae pun mulai bersiap. Dia telah siap menanggung apapun yang akan terjadi. Dan terjadilah baku hantam tanpa perlawanan. Kejadian ini kembali menggugah ingatan masa lalu Sieun. Ketika Hyomen akan melakukan hal berbahaya, tiba-tiba Sieun datang mencegahnya. Kini gantian Sieun yang dihajar oleh Hyomen. Sieun bak samsak hidup. Membuat Hyomen keheranan. Karena dia hanya bertahan tanpa melawan. Sebisa mungkin Sieun menahan diri. Tanpa perlawanan sama sekali dia menerima pukulan dan tendangan dari Hyomen. Sementara itu, di ruang tim basket. Mereka sedang membahas kelanjutan tim basket mereka yang terancam gagal mengikuti turnamen. Baku, sang kapten sedang menjalani skorsing karena melakukan pelanggaran di sekolah. Yang menyebabkan mereka tidak bisa latihan. Salah satu anggota tim bernama Go Hyun-tak merasa sudah tidak tahan lagi dengan keadaan ini. Dia ingin bicara dengan guru. Tapi salah seorang anggota tim berlari mencegahnya. Tiba-tiba mereka dikagetkan dan dibuat penasaran oleh para murid yang sedang berlarian. Mereka pun akhirnya mendekati kerumunan para siswa. Dan benar saja, akhirnya mereka melihat Choi Hyomen sedang menghajar seseorang. Terlihat Choi Hyomen sangat kesal karena Sieun tetap bertahan dan tanpa perlawanan sama sekali. Tiba-tiba mereka dihentikan oleh Hyun-tak. Obrolan mereka sedikit memanas. Hyomen tak terima karena sudah diganggu. Dengan berlagak sok jagoan, Choi Hyomen berani merendahkan seorang Hyun-tak. Hanya dengan satu gerakan saja, Hyomen langsung dibuat malu dan kemudian dia pun pergi. Dengan sedikit sombong, Hyun-tak mengira Sieun akan langsung berterima kasih. Tapi ternyata dengan dinginnya dia berlalu begitu saja. Dia pergi menghampiri Juntae yang sedang lemah tak berdaya. Sieun mengajak Juntae untuk pergi ke UKS. Sebelum mereka beranjak pergi, mereka dipanggil lagi oleh Hyun-tak yang merasa bahwa Sieun ini sombong sekali. Tanpa banyak bicara, keluarlah kata terima kasih dari mulut Sieun dan akhirnya mereka berdua pergi meninggalkan kelas. Di tengah perjalanan menuju UKS, tiba-tiba Juntae berhenti di suatu ruangan.
Sieun pun terkejut dan bertanya padanya. Ternyata mereka tidak bisa ke UKS. Jika mereka ke sana, maka guru yang jaga akan tahu dan Choi Hyomen akan dipanggil ke ruang guru sehingga urusannya akan jadi panjang. Lalu Juntae dan teman-temannya akan dipukuli lagi. Ternyata ini adalah markas Juntae dan teman-temannya. Tak lama berselang, teman-teman Juntae berdatangan menanyakan bagaimana keadaannya. Sementara itu di tempat lain, ketika Hyunta hendak membuang sampah, dia mendengar percakapan beberapa murid bandel yang sedang merokok di belakang sekolah. Dalam percakapan tersebut diketahui bahwa, selama ini Hyomen selalu menghindari masalah dengan Sieun karena dia tahu dengan masa lalunya. Karena penasaran, Hyunta pun mendekati mereka untuk mendengar langsung penjelasannya. Seorang dari mereka pun menjelaskan. Tahun lalu ketika Sieun dipindahkan, dia langsung punya masalah dengan Hyomen. Jadi Hyomen telepon semua orang di lingkungan Sieun buat cari tahu. Dan diketahui bahwa Sieun terlibat perkelahian. Dia berhasil melumpuhkan beberapa siswa sekaligus. Oleh karena itu harga diri Choi Hyomen hancur, tapi dia tidak bisa apa-apa. Mendengar itu semua, Hyunta tetap tidak percaya. Ketika dalam perjalanan pulang sekolah, terdengar Juntae memanggil Sieun. Juntae memberikan bingkisan berisi lutein dan magnesium kepada Sieun sebagai ucapan terima kasih. Keesokan harinya, Juntae dan Sieun semakin terlihat akrab. Sieun berterima kasih karena berkat magnesium pemberian Juntae, dia jadi bisa tidur semalam. Ketika sedang duduk santai di pinggir lapangan basket, tiba-tiba Hyomen mendatangi mereka. Mereka merasa agak aneh karena Hyomen ini tiba-tiba sok akrab pada mereka. Bahkan dia meminta maaf atas kejadian kemarin. Dari kejauhan, melihat hal tersebut, Hyunta pun merasa aneh. Ternyata Hyomen berniat menghasut Sieun dengan Hyunta. Dia bilang agar Sieun berhati-hati, karena Hyunta sedang menunggu momen untuk menghajarnya. Kemudian Hyomen pun mendatangi Hyunta untuk menghasutnya. Merasa ada yang aneh, Sieun pun pergi meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan kembali ke kelas, Juntae pamit ke toilet. Namun di tengah perjalanan, dia ditangkap oleh anak buah Hyomen. Ketika Hyunta dan kawan-kawannya meninggalkan ruangan tim basket, Choi Hyomen menyelinap masuk dan mengacak-acak ruangan tersebut. Ini adalah salah satu skenarionya untuk mengadu domba Sieun dan Hyunta. Pelajaran pun telah dimulai, namun Sieun melihat Juntae tidak ada di bangkunya. Merasa ada yang aneh, dia mencoba menghubungi Seo Juntae. Namun ponselnya tidak aktif. Tiba-tiba muncullah Hyomen dari jendela kelas. Dia menghasut Sieun dengan berkata bahwa dia melihat Hyunta meret Juntae masuk ke dalam ruangan tim basket. Tanpa pikir panjang, Sieun pun bergegas menuju ruangan tim basket. Pandangannya langsung tertuju pada sebuah loker. Benar saja, setelah dibuka ternyata Juntae ada di dalamnya. Tanpa dijelaskan, Sieun sudah tahu ini ulah Hyomen. Di sisi lain, orang suruhan Hyomen datang untuk menghasut Hyunta. Bahwa Sieun dan Hyomen bergabung untuk melawannya. Hyunta pun terhasut, dan bergegas untuk mencari Sieun. Dari kejauhan dia melihat Sieun keluar dari ruangan tim basket. Hyunta memanggil Sieun. Tapi Sieun tidak menghiraukan Hyunta. Betapa marahnya Hyunta ketika mengetahui ruangan tim basketnya telah diacak-acak. Dia mengira ini adalah perbuatan Sieun. Di tempat lain, Hyomen dan gengnya sedang bersiap. Ketika perjalanan pulang sekolah Sieun dan Juntae dicegat oleh Hyunta. Tanpa banyak bicara, langsung terjadilah baku hantam. Dengan bersenjatakan pulpen, Sieun mencoba memberikan perlawanan. Di tengah-tengah perkelahian, tiba-tiba muncullah Choi Hyomen beserta gengnya. Dan terjadilah perkelahian antara mereka semua. Suasana semakin menegangkan. Dan tiba-tiba terdengar suara seorang pria menghentikan perkelahian mereka. Pandangan mereka langsung tertuju ke satu arah. Seorang pria berambut merah yang memegang bola basket. Ya, dia adalah Baku, sang kapten tim bola basket. Dan dia juga adalah seorang pemimpin di SMA Unjang. Tanpa pikir panjang, dia berlari ke arah Hyomen dan langsung menjatuhkannya dengan sekali pukul dengan gaya ala slam dunk. Keesokan harinya,
Nampak Park Hu yang sangat gembira karena telah kembali masuk sekolah. Tapi tak bertahan lama. Karena, beberapa saat kemudian mereka berempat dipanggil ke ruang guru. Mereka diinterogasi oleh seorang guru, dikarenakan peristiwa kemarin. Akhirnya mereka meminta maaf kepada guru. Dan mereka pun mendapatkan hukuman. Mereka dihukum untuk menjadi relawan di Museum Sejarah Seoul. Ketika jam istirahat, Sieun duduk santai bersama Juntae. Juntae menjelaskan tentang siapa Park Hu. Park Hu adalah sosok pelindung bagi anak SMA Unjang. Tapi masalahnya ada kelompok namanya Aliansi, yang beranggotakan semua geng sekolah di wilayah sekitar. Karena Park Hu tidak tertarik dengan geng semacam itu, maka SMA Unjang menjadi sasaran. Karena tidak berhasil dalam misinya, Choi Hyomen beserta gengnya dihajar habis-habisan oleh geng Aliansi. Hyomen memohon kesempatan kedua kepada Baekjin, ketua dari geng Aliansi. Namun dia tak mendapatkannya. Keesokan harinya, nampak Sieun dan kawan-kawan sedang menjalani hukumannya menjadi relawan di sebuah museum. Ketika jam istirahat, mereka nampak makan bersama sambil bercanda. Tidak sengaja Park Hu mengotori jaket Sieun. Suasana sedikit canggung, karena mereka takut Sieun akan marah. Di luar dugaan, ternyata Sieun biasa saja. Dia malah pamit ke toilet untuk membersihkan noda tersebut. Saat di toilet, tiba-tiba Sieun diserang oleh orang tak dikenalinya. Ternyata dia adalah Seongjae. Tak lama, Seongjae mengakhiri perkelahian tersebut. Di sisi lain, karena terlalu banyak makan pedas, Park Hu pun ingin pergi ke toilet. Betapa terkejutnya dia ketika melihat Seongjae yang baru keluar dari toilet. Seongjae mencoba memprovokasi Park Hu. Seongjae menawari Park Hu untuk bergabung dengan aliansi. Namun Park Hu tetap menolaknya. Park Hu memperingatkan untuk tidak mengganggu teman-temannya. Melihat Sieun baik-baik saja, Park Hu pun merasa tenang. Di SMA Yeol sedang diadakan acara penghargaan bagi siswa berprestasi. Betapa mengejutkannya, ternyata siswa berprestasi itu adalah Na Baekjin, sang ketua dari geng aliansi. Suatu hari Baekjin mendapatkan undangan dari seseorang yang mengaku dari SMA Unjang. Ternyata ini adalah jebakan yang dibuat oleh Hyomen dan gengnya. Mengira akan berhasil karena menang jumlah. Ternyata Hyomen dan gengnya dibuat tak berdaya oleh Baekjin. Pantas saja dia bisa menjadi ketua dari geng aliansi. Saat pulang dari museum, Park Hu ingin mentraktir makan teman-temannya. Namun Sieun menolaknya, dengan alasan dia sedang ada janji lain. Ternyata Park Hu mengajak teman-temannya makan di restoran ayahnya. Sementara itu, ternyata Sieun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk kawan lamanya, Suho. Betapa terkejutnya Sieun mengetahui kemunculan Seongjae di rumah sakit tersebut. Ternyata Seongjae ingin mengajaknya ke suatu tempat. Sieun dibawa ke markas geng aliansi untuk menemui Baekjin. Terjadilah kesepakatan antara mereka berdua. Jika Sieun tidak bergaul dengan Park Hu, maka tidak akan ada yang terluka. Sementara itu, anak buah Baekjin sedang membuat masalah di restoran ayah Park Hu. Hingga polisi pun datang ke sana. Ayahnya dituduh menjual minuman keras pada anak di bawah umur. Sebelum diangkut Pak Polisi, salah seorang anak buah Baekjin menyampaikan salam ke Park Hu. Tak lama kemudian ponsel Park Hu berdering. Ternyata ini panggilan dari Baekjin. Mereka janjian untuk bertemu. Sementara itu keesokan harinya di sekolah SMA Unjang, Sieun menepati kesepakatan yang telah dibuatnya bersama Baekjin. Dia berkata kepada ketiga sahabatnya, bahwa mulai saat ini kita tidak saling kenal lagi. Mendengar itu, Juntae dan Hyuntak pun terkejut. Namun tidak bagi Park Hu. Park Hu seolah paham apa yang sedang terjadi. Juntae mencoba menenangkan keadaan. Namun Sieun tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia beralasan bahwa dia lebih nyaman sendirian. Ketika pulang sekolah, Sieun berpapasan dengan 3 anggota geng aliansi. Namun di situ Sieun dibiarkan lolos oleh mereka. Ternyata sasaran mereka adalah Juntae dan Hyuntak. Tiba-tiba Seongjae muncul menyerang mereka. Ternyata di masa lalu, Hyuntak pernah dibuat tak berdaya oleh Seongjae. Terjadilah perkelahian yang tak seimbang.
Juntai pun segera kabur melarikan diri. Terjadilah kejar-kejaran antara Juntai dengan ketiga anggota geng aliansi tersebut. Di tengah persembunyiannya, Juntai berhasil menghubungi Seon. Merasa ada hal yang tidak wajar, Seon pun bergegas mencari keberadaan Juntai. Sementara itu di markas geng aliansi, terlihat Park Hu yang sedang mencoba menemui Na Baekjin. Baekjin mengajak Park Hu untuk bergabung dengan gengnya. Namun jawaban Park Hu pun tetap sama, dia tetap menolaknya. Baekjin pun menggeletak dengan mengancam keselamatan sahabat-sahabatnya. Tanpa pikir panjang dia langsung pergi untuk mencari mereka. Walaupun dia harus menghadapi beberapa anak buah Baekjin dulu. Sementara itu, di tempat lain terjadi perkelahian yang tak seimbang antara Hyun Tak melawan Seong Jae. Tak lama berselang, mereka dikejutkan dengan kedatangan Seon. Dan terjadilah perkelahian seimbang antara Seon melawan Seong Jae. Kemudian datanglah Park Hu dibarengi dengan kedatangan petugas polisi. Beberapa saat kemudian terlihat Seon yang baru tersadar dari pingsannya. Dia sekarang berada di rumah Park Hu. Ternyata mereka berhasil kabur dari tempat tersebut. Sedangkan Seong Jae tidak. Dia tertangkap. Seon meminta kepada Park Hu untuk menghentikan semua ini. Agar tidak ada yang terluka. Karena jika ini dilanjutkan, maka tidak akan ada habisnya. Park Hu teringat tentang masa lalunya bersama Na Baekjin. Ternyata Park Hu dan Baekjin adalah teman semasa kecil. Park Hu pernah menyelamatkan Baekjin ketika dia sedang dibuli oleh murid-murid lain. Mendengar hal itu Park Hu pun mengambil keputusan yang mengejutkan. Dia menghubungi Baekjin untuk mengakui bahwa dia sudah menyerah kalah. Sementara itu di depan kantor polisi terlihat Seong Jae yang baru dibebaskan. Dia dijemput oleh Baekjin. Oleh Baekjin dia diajak ke suatu tempat. Baekjin mencoba mengancam Seong Jae karena dia takut Seong Jae membocorkan rahasia mereka kepada polisi. Di sini terlihat hubungan mereka mulai renggang. Karena sudah timbul rasa curiga di antara mereka berdua. Ketika pulang sekolah, Baekjin sudah ditunggu oleh dua orang yang akan menjemputnya untuk menghadap bos. Baekjin menolaknya, dia berkata bahwa dia akan menghubunginya nanti. Tetapi dua orang itu tetap memaksa, dan terjadilah baku hantam. Keesokan harinya di SMA Unjang. Nampak empat sahabat ini semakin akrab. Tiba-tiba Park Hu mendapat panggilan dari ponselnya. Ternyata itu panggilan dari kantor polisi. Dia diberitahu bahwa ayahnya telah melakukan pemukulan anak di bawah umur saat di kantor polisi. Ini masih berkaitan dengan geng aliansi. Baekjin tetap menginginkan Park Hu untuk bergabung dengan geng aliansi. Ketika emosinya sedang tidak stabil, ternyata empat anak itu sedang lewat sambil mengejeknya. Maka terjadilah. Sementara itu di markas geng aliansi, bos yang bernama Park Choi sedang menunggu Baekjin. Park Choi marah kepada Baekjin
karena gara-gara kasus Seongjae dia jadi ikut dicurigai oleh pihak kepolisian. Sementara itu di rumah Sieun, dia kena marah ibunya karena perkelahian kemarin. Oleh karena itu, ibunya mendesaknya untuk segera pindah ke luar negeri. Namun Sieun menolaknya. Sementara itu di rumahnya, Park Woo sedang bertengkar dengan ayahnya sehingga dia pergi dari rumah. Di tengah kegalauannya, ada sebuah panggilan masuk yang ternyata ini adalah Baekjin. Baekjin memberikan sebuah tugas. Dia disuruh untuk menaklukkan pemimpin dari SMA Seoknam. Sekali pukul saja, gorila dari Seoknam pun tumbang. Sementara itu, Sieun dikejutkan dengan kedatangan dua sahabatnya. Hyuntak dan Juntae sudah mengetahui bahwa Sieun akan pindah sekolah ke luar negeri. Oleh karena itu mereka mengajaknya keluar untuk sekedar mengucapkan kata perpisahan. Karena tidak melihat Park Woo maka Sieun mencoba menghubunginya. Terlihat Park Woo mencoba merahasiakan sesuatu dari Sieun. Karena Park Woo tidak ingin menyusahkan teman-temannya lagi. Ternyata Park Woo tengah berada di markas geng aliansi. Entah tugas apa lagi yang akan dia dapatkan. Keesokan harinya ketika berada di ruang tunggu bandara, Sieun mendapat panggilan dari Juntae. Juntae menjelaskan bahwa mereka bertiga sudah mengetahui tentang Suho dan kejadian masa lalu mereka berdua. Juntae, Park Woo dan Hyuntak berpendapat bahwa itu semua bukan kesalahan Sieun. Hal inilah yang membuat Sieun terharu dan membatalkan penerbangannya. Hyuntak dan Juntae sangat gembira, karena Sieun tidak jadi pindah sekolah. Sieun ternyata sudah tahu kalau Park Woo sudah bergabung dengan aliansi. Dia melakukannya demi melindungi teman-temannya. Tapi Sieun dan teman-temannya tetap bertekad untuk membawa Park Woo kembali. Di tempat lain, terlihat Park Woo sedang menyelesaikan tugas dari Baekjin. Baekjin puas dengan hasil kerja Park Woo. Oleh karena itu dia mendapatkan bayaran. Meskipun terpaksa, dia harus mengambilnya karena uang ini bisa untuk menebus ayahnya yang sedang ditahan. Park Woo masih heran dengan Baekjin, kenapa dia bisa seperti ini sekarang. Di tengah perjalanan pulang, Park Woo diingatkan oleh kenangan masa lalunya bersama Baekjin. Disinilah pertama kali Baekjin berani menghajar orang. Dan itulah hal yang paling disesali oleh Park Woo. Karena telah mengajari Baekjin berkelahi. Sepulang sekolah, Sieun dan kawan-kawan pergi ke rumah Park Woo. Namun mereka hanya bertemu dengan ayahnya saja. Ternyata sudah lama Park Woo tidak pulang ke rumah. Menurut ayahnya, Park Woo ini adalah anak yang nakal, susah diatur dan membuat malu orang tua. Pernyataan ini langsung dibantah oleh Sieun yang membuat ayah Park Woo jadi marah dan langsung mengusir mereka. Saat di perjalanan, Hyuntak bercerita tentang hubungan Baekjin dengan Park Woo di masa lalu. Waktu di SMP dulu, Baekjin adalah anak kutu buku. Bahkan dia tidak berani untuk menatap siswa lain. Park Woo lah yang mengajarinya berkelahi. Keesokan hari ketika di sekolah, mereka bertiga berusaha mencari informasi tentang keberadaan Park Woo melalui Hyomen. Dia bercerita bahwa kemungkinan ada dua tempat yang dia kunjungi. Yang pertama arena bola bowling, milik seorang preman bernama Park Choi yang menjalankan bisnis ilegal. Di sini Baekjin bekerja sebagai manajer. Tetapi sebenarnya di sini adalah tempat pencucian uang. Yang kedua adalah dealer motor Daesung. Di sini mereka menjual motor-motor ilegal. Setelah mendapatkan informasi, Sieun meminta Hyuntak dan Juntae untuk tidak melakukan apapun dulu. Karena Sieun mempunyai sebuah rencana. Sementara itu terlihat Park Woo menyempatkan diri untuk pulang sekedar memberikan uang untuk ayahnya. Ada pesan masuk, ternyata tugas dari Baekjin untuk mencuri sebuah motor. Saat di perjalanan, Sieun mencoba mencari tahu dulu tentang Baekjin melalui akun Instagramnya sebelum dia menemuinya. Ternyata Baekjin sedang tidak ada di tempat. Yang ada hanya beberapa anak buahnya saja. Sementara itu Hyuntak dan Juntae tidak menuruti permintaan Sieun. Diam-diam mereka menyelidiki sendiri tentang dealer motor Daesung. Mereka menemukan banyak motor terparkir dalam sebuah gudang yang terkunci. Mengira Park Woo akan datang ke situ, mereka pun sepakat untuk menunggunya. Sementara itu, terlihat Park Woo yang sedang bimbang menjalankan perintah Baekjin. Tak lama berselang, motor yang menjadi incaran pun melintas. Seketika Park Woo melangsungkan aksinya. Tiba-tiba ada panggilan masuk ke ponselnya. Panggilan dari Hyuntak ini seolah menyadarkannya sehingga dia mengurungkan aksinya. Karena terlalu lama menunggu. Akhirnya mereka pun nekat menerobos masuk ke dalam gudang. Dan mereka pun memulai pencarian. Setelah menunggu lama, akhirnya Baekjin datang. Sieun pun bertanya,
Pasti ada alasan khusus kenapa pelajar teladan bahkan menerima beasiswa seperti Na Baekjin melakukan hal ilegal demi uang dengan membentuk aliansi. Tanpa ada jawaban, tiba-tiba Baekjin menunjukkan monitor CCTV di gudang Daesung. Terlihat Juntae dan Hyun-tak yang sudah berada di sana. Sebelum perkelahian dimulai, mereka dikejutkan oleh kedatangan Park Hu. Tanpa pikir panjang, Park Hu langsung menarik Seon keluar. Seon memberitahu bahwa Hyun-tak dan Juntae sedang dalam bahaya. Mereka berada di dealer motor Daesung dan anak-anak aliansi sedang menuju ke sana. Park Hu menyuruh Seon untuk pergi duluan. Baekjin datang dan menanyakan tentang motor. Mendengar jawaban dari Park Hu, Baekjin pun naik pitam. Tetapi Park Hu sudah membuat keputusan untuk berhenti. Dia tidak peduli lagi dengan ancaman dari Baekjin. Sementara itu di gudang dealer motor Daesung terlihat Hyun-tak dan Juntae yang berhasil menemukan sebuah bukti kejahatan kelompok geng aliansi. Ketika hendak meninggalkan tempat, mereka dihadang oleh anak-anak aliansi. Dan terjadilah. Ketika mereka lengah, Juntae berhasil membuka pintu. Kesempatan ini digunakan oleh Hyun-tak dan Juntae untuk kabur. Sementara itu ketika hendak menyelamatkan Hyun-tak dan Juntae, Seon mendapatkan kabar dari rumah sakit jika Suho sedang kritis. Sementara itu di lain sisi ada sebuah truk yang melaju dengan kencang sedang menuju ke arahnya. Hyun-tak dan Juntae yang sempat melarikan diri akhirnya tertangkap oleh anak-anak aliansi. Dan mereka berhasil merebut kembali buku catatan kejahatan yang menjadi barang bukti penting. Saat situasi semakin genting, Park Hu muncul layaknya pahlawan dan menghajar semua anak-anak aliansi. Tapi ketegangan itu terhenti saat Juntae menerima kabar dari rumah sakit bahwa kondisi Seon sedang kritis. Setelah penantian yang penuh kecemasan, Ibu Seon datang membawa kabar baik. Kondisi Seon telah stabil. Namun, ia memohon agar anak-anak itu berhenti berteman dengan Seon, mungkin demi keselamatan putranya. Sementara itu, di markas aliansi, Baekjin marah besar karena menyadari ada halaman yang hilang dari buku catatan penting mereka, bukti kejahatan yang bisa menjatuhkan seluruh aliansi. Ia pun mengerahkan semua anak buahnya untuk mencarinya. Di rumah, Park Hu merasa ada yang aneh dengan sikap ayahnya yang tiba-tiba berubah menjadi lebih baik. Ini kemungkinan karena kata-kata Seon sebelumnya yang menyentuh hati sang ayah. Namun, ingatan tentang Seon membuat Park Hu sedih dan merasa bersalah atas kejadian yang menimpanya. Juntae memberanikan diri membawa barang bukti ke kantor polisi. Sayangnya, karena dianggap kurang kuat, polisi menolak laporan tersebut. Dalam perjalanan pulang, ia dicegat dan diculik oleh anak-anak aliansi. Mereka menyiksa Juntae dan membakar barang bukti. Namun tiba-tiba, Seongjae muncul dan menyelamatkan Juntae, pertanda bahwa ia sudah tidak lagi sejalan dengan Baekjin dan aliansi. Di tempat lain, Park Choi marah besar karena harus berurusan dengan polisi akibat ulah Baekjin. Keesokan harinya, Park Hu datang ke SMA Yeol dan menantang Baekjin secara terbuka. SMA Unjang melawan aliansi. Jika Unjang menang, maka aliansi harus dibubarkan. Berita tantangan itu menyebar cepat di kalangan siswa SMA Unjang. Hyun-tak pun mengajak seluruh anak Unjang untuk bersatu melawan penindasan yang selama ini dilakukan oleh aliansi. Saat menjenguk Seon, Ibu Seon telah berubah sikap. Ia meminta maaf dan mengizinkan Park Hu masuk untuk menjenguk putranya. Ternyata, Seon tidak tertabrak mobil dengan keras. Ia hanya pingsan karena gangguan pada sistem saraf dan kini sedang tertidur dalam keadaan lelap. Dalam mimpinya, Seon bertemu Beom Seok, simbol dari masa lalu kelam yang menghantuinya. Namun, berkat tekad dan kemauan kuat, Seon berhasil melawan dan terbangun dari tidurnya. Saat sadar, Seon segera menuju kamar Suho, dan ternyata Suho masih dalam kondisi koma, namun stabil dan tidak dalam bahaya. Beberapa hari sebelum pertempuran besar, Seon mengusulkan untuk menunda duel demi menyusun strategi kemenangan bagi pihak Unjang. Ia mulai dengan mendekati Seongjae, tangan kanan Baekjin, dan meminta akses ke rekening rahasia aliansi yang bisa digunakan untuk mengguncang internal mereka. Seongjae setuju karena tergiur keuntungan pribadi.
Langkah berikutnya adalah menyebarkan informasi tersebut ke seluruh anggota aliansi dengan bantuan Choi Hyo-man. Terungkap bahwa Baekjin diam-diam menguras rekening bersama, menyebabkan kepercayaan anggota aliansi runtuh. Karena aliansi didasari uang, mereka pun dengan mudah bubar. Sementara itu, Baekjin terlihat merenung dan mengunjungi gereja. Ternyata selama ini ia menyumbangkan seluruh hasil kotor dari aliansi ke Yayasan Amal. Ini menunjukkan sisi lain dari dirinya yang tak banyak diketahui. Hari pertempuran tiba, namun hanya sedikit anggota aliansi yang hadir. Seongjae lalu memberitahu Sieun bahwa semua bukti asli ada di kantor aliansi. Saat Sieun pergi ke sana, ia dijebak dan disergap. Beruntung, Juntae melacak keberadaannya dan datang menyelamatkan. Bersama, mereka berhasil mengalahkan anak buah Seongjae. Sementara itu di arena, pertarungan antara Unjang dan aliansi sudah dimulai. Park Hu hampir kalah oleh Baekjin, namun Sieun datang membawa harapan. Ia bertarung dengan sengit. Tetapi saat nyaris kalah, Park Hu bangkit dan mengakhiri pertarungan. Eunjang pun menang. Beberapa hari kemudian, suasana damai menyelimuti SMA Eunjang. Mereka mendapat kabar bahagia bahwa Suho akhirnya sadar dari koma panjangnya. Di akhir film, Seongjae ditawari posisi baru oleh Park Choi. Baekjin menghilang secara misterius, lalu muncul kabar bahwa ia telah meninggal dunia. Dan film pun selesai.